Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini Insya Allah sudah pagi baik, Pak. sehat Bang. Pagi ini Amin, insya Allah. hujan kemarin itu luar biasa ya. Wah, Jakarta. Aku pikir, wah macam di negeri jiran kita bisa-bisa nih. Tapi alhamdulillah setengah jam kemudian berhenti ya. Bang, Ya, ini negeri kita ini lagi banyak musibah. Dari musibah ke musibah ke musibah ke musibah. Kalau Ustadz pandangan lain, para BMKG lain lagi ya. Tapi seorang Ihsanuddin Nursi ini melihat dunia pun kena musibah kah? Karena pertarungan antara Putin dan Xi juga cerita lain ini. Tulisan yang panjang dikirim sama Bang Ihsanuddin Nursi ini membuat saya garuk-garuk kepala pula. Apa yang terjadi dunia di tengah musibah ini, dan juga tentu sekalian sajalah nanti di medley sama Bang Ihsanuddin Nursi ini para buruh ini yang sedang terkena musibah 0,8% Jakarta, tahu-tahu Anies ketok palu 5% lebih. Wah, macam kepanasan ini para pengusaha. Tapi penguasa belum kasih komentar ini. Tapi pengusaha ini sudah hang hong duluan. Tapi sekarang susah bedakan antara pengusaha sama penguasa ini. Cemana Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasih komentar keadaan yang ada sekarang ini? Silakan Bang. yang pertama soal buruh dulu ya, Iya. karena ini berkaitan sama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja Hmm. yang memberikan kewenangan pada pemerintah pusat untuk menetapkan kenaikan, tapi kemudian MK menyatakan inkonstitusional bersyarat selama 2 tahun Betul. dan menimbulkan multi pemahaman, multi interpretasi atas keputusan MK karena pakai 2 tahun inkonstitusional itu. Jadi di satu sisi sudah dinyatakan inkonstitusional, tapi di sisi lain menyatakan ini sebagai 2 tahun masih diberikan kesempatan. Di sisi lain ada hal-hal yang berpengaruh strategis dan memberi dampak luas. Jadi bingung. orang mengambil interpretasi macam-macam dan MK menyatakan multi interpretasi itu atau multi pemahaman itu, penerjemahan itu hal wajar. Oh, saya jadi terpikir, rupanya orang memang disuruh untuk menerjemahkan sesuai dengan pengetahuan, keyakinan dan kekuatannya gitu. Ini. Jadi kan ilmu pemahaman itu, ilmu tafsir itu kalau pakai itu ayat, penerjemahkan ayat gitu. Selain rumusan bahasanya secara benar, dipahami epidemiologi, aksiologinya, lalu dilihat ayat, penerjemahkan ayat. Ada juga dipahami secara peristiwa, asbabnya. Ada juga dipahami dalam kerangka ansih pada harfiahnya, sesuai dengan kondisi yang terjadi. Ada juga dipahami berdasarkan situasi yang dihadapi lebih lanjut ke depannya kayak. Nah, pengusaha menerjemahkan karena ini masih 2 tahun, maka Anies nggak boleh naikin sampai 5% gitu. Maka marah mereka, maka memintalah Menteri Tenaga Kerja agar menghukum, agar memvonis Anies. Gitu. Apa hukumannya? Ya kembali sesuai dengan undang-undang, turunin sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja. Muncul pertanyaan, kalau gitu sesungguhnya siapa pemegang kedaulatan? Siapa pemegang amanah kedaulatan? Siapa yang menyelenggarakan kedaulatan? Nah, kalau sudah kayak gitu seru nih kajiannya. Ini terobosan. Ini banyak gubernur atau pimpinan wilayah lagi garuk-garuk kepala ini. Waduh, gimana nih? Ikutin mak kita ibu kota atau bagaimana? Pasti lagi pada pusing semuanya. Jadi kalau kita bilang rakyat adalah pemegang kedaulatan dan para menteri, para gubernur itu adalah pesuruh pemegang kedaulatan. Saya ulang pesuruh ya. Saya menggunakan istilah pesuruh. Karena mereka pemegang amanah kan? Pemegang amanah dari pemilik kedaulatan. Jadi rakyat memberikan kedaulatan agar penerima amanah menjalankan kedaulatan mereka. Nah, di antara para pemegang kedaulatan ada pengusaha, ada rakyat. Maka siapa yang dilihat oleh para pemegang kedaulatan ini? Pemegang amanah kedaulatan rakyat ini. Siapa? Kalau yang didengar adalah para pengusaha, maka betullah tesis yang menyatakan bahwa
kekuasaan ini tunduk oleh kekuasaan bisnis. Saya berharap ini teman dari PKB yang duduk di Menaker ini dengar omongan saya nih. Insyaallah. Ini analisis konstitusional nih. Mudah-mudahan nggak lagi di Lampung mereka, Pak. Ada Jakarta. Nah, saya ingin mengatakan karena analisis konstitusional ini malah jadi sangat menarik gitu, terutama ketika terjadi dua fungsi antara pengusaha dan penguasa, istilahnya gitu, terjadi dua fungsi peranan, gitu ya. Peranan politik. Jadi jika pemegang kedaulatan itu adalah rakyat lebih banyak yang menentukan dibanding yang nama para pengusaha itu, maka tidak layak Ida Fauziah itu mendengar tuntutan pengusaha. Lalu bicara ke Anies. Itu metode pertama. Metode kedua, antara Anies sebagai gubernur dengan Menaker, gitu ya, gubernur DKI dengan Menaker, kita tidak bicara pribadi ya. Kita bicara jabatan. Jadi di antara dua jabatan ini duduk bareng untuk bicara bahwa sesungguhnya berapa kelayakannya yang upah itu laiknya berapa naik. Nah, kalau pakai PP 78 2015 kacau dia karena cuma dari tripartit menjadi bipartit. Antara pengusaha sama penguasa bicaranya. Buruh ditinggalkan. Itu yang saya bilang sejak awal, buruh mestinya menggugat, tapi mereka tidak menggugat PP 78 2015 itu gitu. Tapi kalau pakai undang-undang tenaga kerjaan yang 2013 itu sesungguhnya dia harus tripartit. Oh iya. Gitu. Jadi nggak boleh cuma dua pihak antara pengusaha sama penguasa yang bicara, sementara buruh ditinggalkan. Model PP 78 2015 dan model Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dalam penentuan buruh itu menempatkan hanya buruh adalah objek atas sistem produksi, atas sistem pengupahan. Saya ulang, basis garis bawahi, hanya objek loh. Mereka tidak ada sebagai subjek. Ini bahaya nih kalau sampai diduduki kayak gini, karena jika rakyat sebagai pemegang kedaulatan dibalikan ke dalam sistem konstitusional ya, jika rakyat yang pemegang kedaulatan itu, pemilik kedaulatan itu dilihat sebagai objek, waduh, kesalahan betul perilaku politik ini. Jadi kalau pakai pendekatan perilaku politik ini, ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan. Saya berharap ini didengar oleh para pejabat, karena metode berpikir begini harus kita benahi dalam rangka memperbaiki kehidupan konstitusional kita. Kita harus memperbaiki betul kehidupan konstitusional kita dari relasi siapa sesungguhnya pemilik kedaulatan rakyat, siapa sesungguhnya pemegang kedaulatan rakyat, dan bagaimana menjalankan amanah kedaulatan rakyat itu. Ini nanti berkaitan dengan presiden threshold yang 0%, 0%, kalau kita kesana gitu ya. Tapi kalau kita lupakan aja dulu, tapi kita lihat di relasi buruh. Karena saya berkali-kali menyampaikan ini bukan hanya ke kalangan Serikat Pekerja Indonesia atau ke kalangan lain gitu, ke buruh-buruh. Tapi juga ke berbagai pengusaha. Kenapa? Karena juga pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang dasar tuh. Undang-undang dasar 27 ayat 2. Kalimatnya tiap-tiap warga negara loh, bukan tiap-tiap penduduk. Kalau tiap-tiap penduduk tuh artinya orang asing juga boleh kayak gitu. Ini nggak bicaranya tiap-tiap warga negara. Anda mau menjalankan konstitusi atau Anda mau menjalankan apa gitu? Kalau cerita berpikir begitu. Kenapa? Karena kalau pakai undang-undang bencana, siapapun yang mengganggu penghidupan rakyat, ya siapapun yang mengganggu dan merusak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu dianggap bencana. Saya pakai undang-undang bencana. Ngeri nggak? Rumusan bencana, apa itu bencana? Adalah suatu peristiwa yang terjadi yang merusak kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang merusak kehidupan dan penghidupan. Tergantung. Jadi bayangkan kalau kebijakan yang muncul adalah merusak penghidupan. Berarti kebijakan itulah merusak penghidupan. Berarti kebijakan itu adalah bencana. BNPB coba pakai undang-undang bencananya kayak gitu. Dahsyat ya. Jadi ini yang harus dipahami. Jadi kita jangan pakai kacamata kuda melihatnya. Kita harus pakai kacamata konstitusional, lalu kita aplikasikan ke dalam fokus yang sangat fokus gitu tentang apa yang disebut dengan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan begitu kita betul-betul pegang amanah, karena salah satu hal yang penting dalam kehidupan adalah memegang amanah, apalagi amanah kekuasaan.
yang harus kita pertanggungjawabkan bukan sekedar di dunia tapi juga di akhirat nanti. Jangan salah, orang yang memegang amanah dalam kekuasaan itu tapi kemudian tidak menjalankannya, dia akan menjadi ya kalau pakai hadis nggak enak banget kalau ngomongnya. Munafikun gitu. Itu kalau soal upah. Nah sekarang kalau kita bicara soal bencana, Anda tadi lihat bagaimana misalnya katakan Kabupaten Badung. Wah, macam-macam. Banjir, ibu kota baru belum dipindahi banjir. Semeru terus bergerak gitu. Batuk terus. Saya menyebutnya bencana bukan hal sesuatu yang berdiri sendiri. Bencanalah bagian dari teguran Allah kepada umat manusia yang telah merusak keseimbangan alam. Nah itu Ar-Rahman fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban yang pertama, jangan merusak keseimbangan yang aku buat. Kan gitu terjemahannya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat bencana alam ini dengan berbagai jenisnya itu, apakah banjir, apakah longsor, apakah gunung meletus, apakah tsunami, apakah kebakaran, apakah yang lain lagi, peristiwa ekonomi, pandemi gitu ya. Nggak bisa kita lihat dalam perspektif cuma peristiwa fenomena alam gitu. Kan ada ciptaan, ada man-made istilahnya, man-made disaster gitu ya. Man-made disaster kan perang kan? Man-made disaster itu perang, itu bencana. Man-made disaster bisa juga tsunami. Kenapa? Karena meledakkan nuklir di bawah laut dengan 10 km ke bawah gitu. Atau 12 km ke bawah gitu. Anda bayangkan kan, kedalaman laut kan tidak ada yang tahu. Nah, lalu mereka karena dengan kemampuan kapal selamnya meledakkan nuklir di bawah gitu sebagai uji coba kekuatan nuklir mereka di bawah laut. Jadi tsunami itu. Itu jadi tsunami. Nah, kebayang nggak kalau itu man-made disaster itu ternyata menghasilkan korban sampai 300.000 orang gitu. Nah, itu gempa bumi, likuifaksi sampai kayak gitu kalau kita anggap itu sebenarnya. Itu bukan berdiri sendiri kalau kita lihat Poso kemarin kan begitu. Luar biasa. Ya kan? Begitu juga ketika lihat tsunami yang terjadi di Banten kemarin, yang ternyata mereka lagi pesta gay kan. Pestanya kayak gitu digulung habis, dan masjid yang sudah jelek kayak gitu di perusahaan kayu itu justru aman, nggak tersentuh apa-apa. Kan menarik kan? Ada fenomena alam yang diberikan oleh pembelajaran kepada manusia, bahwa masjid yang sudah kelihatan kayak gitu tetap musola tepatnya. Itu di Anyar sana. Itu tetap terpelihara dekat sebuah. Tanya orang, ini perusahaan kayunya ditanya, ini kenapa kayak gini? Anda kok selamat ini? Iya, karena ternyata menjalankan keimanan kebaikan. Sementara yang lain memang kan pestanya pesta gay. Nah, artinya bencana bukan cuma sekedar fenomena alam. Bencana itu adalah teguran bagi umat manusia karena telah terjadi kerusakan keseimbangan yang dibuat oleh Allah sebagai sunat Allah. Saya biasanya mengutip selain Ar-Rahman yang pertama dari Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban yang pertama, saya mengambil juga Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qul inna nahnu muslihun. Jadi wa idza qila lahum la tufsidu, fasada itu, la tufsidu itu jangan membuat kerusakan, la tufsidu jangan membuat kerusakan, asal kata fasada. Itu mana kerusakannya ternyata dalam. Nah, kerusakan itu tadi baik sunatullah maupun man-made disaster, bencana yang dibuat oleh manusia, itu kerusakan. Nah, kalau man-made disaster tadi gitu ya, mereka ngejawab qul inna nahnu muslihun. Artinya kerusakan dibuat ini memang oleh manusia, sehingga muncullah teguran. Kita nggak bisa ngelihat sekedar fenomena alam. Yang 3 kali saya bilang habis. Dulu ada presiden juga berani menyatakan, oh itu fenomena alam, walaupun bencananya sudah macam-macam. Saya bilang ini rasionalitas yang tidak, kecerdasan rasional, kecerdasan intelektual yang tidak ketemu dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Padahal kehidupan itu dibimbing oleh ketiga-tiganya, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Yang dalam bentuk segitiga sama sisi, yang di tengahnya adalah ruh. Yang isi ruhnya sejak awal berkata, Alastu rabbikum qalu bala syahidna. Kalau melihatnya kayak gitu, nggak akan kita lihat kerusakan di muka bumi. Nggak akan. Kita akan menjaga keseimbangan kehidupan gitu, keseimbangan kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhannya, dan dengan diri sendiri. Nah, Bang, ini urusan di muka bumi ini ya, kerusakan entah apa akan terjadi.
ini kok lagi-lagi ya Bill Gates membuat sebuah statement. Katanya ini 3 tahun ke depan orang akan berubah akibat metaverse. Yang lebih-lebih lagi kesehatan ada di jam tangan kita nanti untuk memantau. Dan juga COVID ini dijadwalkan 2022 akan habis gitu. Ini makhluk macam mana ini? Apa amatan Bang Ihsanuddin Nursi terhadap beliau ini? Dan lagi-lagi suka tepat gitu yang dibilang gitu. Apa ada skenario di balik skenario ini atau gimana Bang? Saya sejak lama ya. Jadi 2016 saya memutar film 3 menit 47 detik yang saya kasih judul sebagai The Change Quadrant. The Change Quadrant itu basisnya adalah artificial intelligence yang dalam kehidupan diterjemahkan dengan robot gitu. Tapi pada saat yang sama The Change Quadrant dengan artificial intelligence itu lahirlah hologram man, manusia hologram ya. Manusia, karena pada hakikatnya mereka memang ingin menciptakan manusia, tapi kan mereka tidak pernah bisa bikin jantung, mereka nggak bisa bikin ginjal, mereka nggak bisa bikin paru-paru, mereka nggak bisa bikin 7 organ dalam tubuh manusia yang sedemikian rupa. Bahkan mereka tidak pernah bisa menciptakan kelenjar endorfin, mereka tidak pernah bisa menciptakan darah gitu. Nah, kata-kata augmented, kata-kata metaverse itu sesungguhnya kalau saya pelajari memang muncul sejak 1992. Tapi kalau aplikasi kuatnya mulai mereka mengkampanyekan, mempropagandakan 2016 dengan judul The Change Quadrant itu yang Robotic Artificial Intelligence. Metaverse adalah satu kehidupan manusia yang masuk dalam hybrid atau campuran antara dunia virtual dengan dunia kenyataan. Nah, untuk masuk ke wilayah itu ada syaratnya. Syaratnya adalah menggunakan kacamata dengan sarung tangan. Sehingga sarung tangannya itu adalah frekuensi. Kacamatanya adalah suasana yang masuk ke dalam suasana digital. Nah, kalau kita ngelihatnya begitu, maka kita bisa terkoneksi dengan seluruh manusia dalam dunia digital itu. Itulah metaverse. Verse-nya itu adalah alam semesta gitu ya. Metanya tadi yang sudah masuk dalam dunia digital yang menghubungkan antara dunia virtual dengan dunia kenyataan. Ini sesungguhnya tidak menyatakan bahwa sebagai bentuk masa depan kita sudah bisa jalankan sekarang. Anda bayangkan nggak mereka sudah bicara masa depan itu bisa kita jalankan sekarang. Itu tadi makanya saya menggunakan istilah hologram. Holoman itu. Karena mereka memang bermaksud menciptakan manusia. Saya juga pernah bercerita di Rasil ketika seorang dokter menciptakan satu robot perempuan karena istrinya meninggal, sehingga diciptakan persis seperti istrinya dari hal yang sangat fungsional, instrumental fungsional, sampai hal yang bersifat values. Sesuatu yang bersifat values itu misalnya bau keringatnya, hal-hal yang sangat sensitif gitu ya, itu bisa dia ciptakan oleh si dokter tadi, sehingga dia tidak merasa kehilangan atas kematian istrinya. It's a part of metaverse. Itu bagian dari masa depan di mana orang seolah-olah tidak akan pernah mati. Ini menarik loh ketika kita diajak bicara ke sini, karena ada model perlawanan di sini terhadap keputusan Allah. Ada perlawanan nih di sini nih. Tadi dunia nyata kan alimil ghaibi wa syahadah wa huwal azizul hakim gitu ya. Nah, mereka mencoba sebenarnya metaverse itu masuk dalam, kalau pakai ayat gitu ya, alimul ghaibi wa syahadah wa huwa azizul hakim gitu. Nah, kalau kita ambil virtual dan reality itu adalah alimul ghaibi wa syahadah ya. Virtual itu kan sesungguhnya mendekati dengan sesuatu yang gaib. Karena basisnya frekuensi kan. Basisnya frekuensi. Nggak ada yang bisa menghindari frekuensi. Handphone. Apapun ceritanya bahasa. Bayangkan kalau benar frekuensinya hilang. Habis semua. Nah, saya masuk lagi ke metaverse sekarang. Kalau metaverse adalah hybrid antara virtual dengan reality, dan kemudian dia lihat sebagai sesuatu yang bisa menjangkau ke depan,
maka sesungguhnya manusia dianggap bisa melihat sesuatu ke depan dengan baik berdasarkan kekuatan kacamatanya. Kekuatan kacamatanya itu berarti soal kecanggihan kacamata yang dipakai dengan gerakan sarung tangan yang dia pakai itu. Gitu. Yang semuanya soal frekuensi, soal sinyal yang dikirim. Frekuensinya berapa lewat mata dan tangan sehingga gerakannya sesuai. Gitu. Ini relasinya nanti sesungguhnya sudah terjadi ketika satu perusahaan gitu yang menciptakan jam yang mampu mendeteksi kondisi jantung, mendeteksi kondisi macam-macam. Pernah ingat nggak satu jam yang harganya sampai 17 juta, lalu turun menjadi 12 juta, lalu turun menjadi 7 juta, lalu turun lagi menjadi sekitar berapa gitu? Karena 300.000. Jam itu langsung bisa mendeteksi heart rate kita, degup jantung kita. Ada sekarang ini. Ada kan jam itu kecil sekali, cuma sebesar jempol tangan gitu. Tapi dia menunjukkan macam-macam salah satunya waktu. Nah, itu dikembangkan. Sesungguhnya kalau ambil dari kondisi global pandemi sekarang, itu dikembangkan oleh Rothschild. Dan dipateni didaftarkan oleh keluarga Rothschild. Itu sampai ke saya tuh. Bagaimana mereka bisa mendeteksi latar belakang seseorang, ketemunya dari mana, kondisinya kayak apa, kesehatannya kayak gimana. Itu dengan kondisi, dengan peralatan ditanamkan dalam tubuhnya, yaitu tadi jam tangan. Terkoneksi dengan macam-macam gitu. Apa relasinya masa depan? Artinya orang itu bisa diikuti mau kemana aja dengan kondisinya kayak apa dan kondisi kelanjutannya kayak gimana. Diikuti habis-habisan. Bahkan pemeriksaan kesehatan tidak perlu lagi datang ke rumah sakit karena peralatan itu bisa memberitahukan lewat yang namanya hubungan antara peralatan yang dia pakai dengan BTS, Base Transmission System, masuk ke satelit, masuk ke data, lalu diterima oleh penerimanya. Nah, basisnya ada blockchain. Blockchain itu, ini karena ditanyanya metaverse, saya jadi ceritanya seru ya. Nggak apa-apa ya? Iya, lanjut ya. Karena memang ini blockchain, jangankan Anda, ulama lagi pada bingung ngadepin blockchain ini. Ini makhluk kripto, apa? Kripto. Semuanya. Nah, blockchain itu sesungguhnya servernya tidak tunggal. Servernya diserahkan ke desentralisasi, sama seperti tubuh manusia. Kalau kita mencari sumber energi dalam tubuh kita, maka tiap persendian adalah sumber energi. Tiap persendian. Kenapa tiap persendian ada tubuh energi? Karena begitu darah mengalir pada persendian, dan darah mengalir dengan kecepatan tertentu, dengan gerakan tertentu, itu akan melahirkan energi karena berhubungan dengan sumsum yang ada di persendian. Jadi statornya adalah persendian dengan sumsum, sementara rotornya adalah darah. Itulah energi, itulah sekian milivolt. Dan itu melahirkan getaran tersendiri. Kan begitu melahirkan sekian milivolt, berarti ada frekuensinya. Ngerti nggak? Sederhana nggak saya ngomong? Atau sudah ya? Susah ya? Ya, dianggap simpel lah, tapi mudah-mudahan pendengar memahami. Saya ingin menyederhanakan ini bagi pendengar Rasio dan pemirsa Rasio TV. Jadi tiap persendian itu pada hakikatnya adalah energi yang bermuatan sekian milivolt, sekian milivolt gitu ya. Dan ketika kita menyatakan frekuensi, itu ada sinyal berarti. Itu ada getaran berarti di dalamnya. Anda bayangkan dari mulai ujung jari tangan kita per buku, itu ada frekuensinya. Kan ada 3 tuh ya, 1, 2, 3A, terus sampai ke pergelangan, terus sampai ke siku, terus sampai ke pundak, sampai ke bahu. Sampai akhirnya ketemu ke jantung. Itu ada energinya dan ada frekuensinya. Kalau dulu bermain, kalau kita dulu misalnya pernah bermain dengan tenaga dalam, itu bisa dibayangkan tenaga dalam yang muncul di telapak tangan, tenaga dalam yang muncul di badan, tenaga dalam yang bisa muncul di badan secara menyeluruh, sehingga dia ngebentuk aura dan melakukan perlindungan. Kalau bagi umat Islam itu sebuah bentuk perlindungan gitu ya. Energi itu gitu. Itu tidak dalam rangka bentuk menyerang, tapi sekedar untuk melindungi diri. Itu bukti bahwa tiap manusia ada energi, ada frekuensinya. Nah, apa relasinya dengan metaverse? Gitu. Frekuensi itulah yang dimanfaatkan untuk mendeteksi siapa manusia itu sesuai dengan frekuensinya, lalu masuk ke dalam HP-nya, lalu lempar ke BTS, lalu dihubungkan dengan server. Begitulah yang diaplikasikan ke dalam Bitcoin, dalam blockchain. Blockchain-nya itu ada desentralisasi energi, ada desentralisasi frekuensi. Jadi kalau misalnya seorang Ihsan Talib termonitor dalam hubungannya dengan berbagai kalangan,
dia akan terekam dalam server desentralisasi di mana nih? Misalnya desentralisasinya di kawasan Jakarta Timur. Sebelum Jakarta Timur ketemunya dengan Cibubur misalnya. Nah, nanti ketariknya dari Jakarta Timur Cibubur nih bisa ke Bogor, bisa ke Jakarta. Oh, jatuhnya ke Jakarta. Jakarta tarik lagi ke atas. Terus sampai itu ada server masing-masing sampai akhirnya cloud-nya itu menentukan. Cloud-nya itu, cloud ya. Yang ada di satelit itu menentukan. Nah, ketika Anda punya, kan di HP aja ada cloud kan? Iya, bayar tuh. Iya, begitulah itu bentuk desentralisasi itu. Bentuk desentralisasi server. Itulah bekerjanya blockchain. Nah, blockchain itu basisnya adalah community. Nah, community itu tergantung lapisnya ada di mana. Kalau pakai Al-Quran basisnya ada 7. Ada individu, ada keluarga, ada komunitas, ada kelompok sosial, ada bangsa, negara, ada regional, ada internasional. 7 ya. Sosiologi Islam menyatakan ada 7 pelapisan struktur masyarakat. Ada 7 pelapisan atau ada 7 struktur pelapisan masyarakat. 7 pelapisan masyarakat. Nah, begitulah blockchain itu dia bermain dalam desentralisasi server dan blockchain itu bergerak berdasarkan struktur tadi. Dari struktur individu, ke struktur keluarga, ke struktur komunitas, ke struktur sosial, ke struktur negara, ke struktur regional, sampai ke struktur internasional. Nah, begitu. Nah, Metaverse itu bermain dalam level itu, mengaplikasikannya begitu gitu. Karena itu dia merasa dia bisa mengatur masyarakat dunia. Jadi tujuannya adalah bukan cuma sekedar digitalnya kayak gitu, tapi tujuannya adalah mengatur masyarakat dunia lewat peralatan. Nah, itulah yang saya bilang ini tipis-tipis betul dengan yang disebut dengan hudalinasnya. Jadi mereka menggunakan hudalinas dengan basis teknologi, sementara di sini hudalinas dengan basis Al-Quran. Masya Allah. No, saya ingin mengatakan ini hati-hati cara Subhanallah, saya yakin saya orang pertama yang menjelaskan kayak gini udah rahasia. Maaf ya, saya sendiri sedih. Kenapa sedih? Karena saya tidak melihat ada antisipasi dari sejumlah orang cerdas cendekia di Indonesia dalam rangka menghadapi peperangan yang dalam ceramah saya sejak 2016 saya sebut sebagai cyber war. Mereka menyebutnya metaverse ini. Iya. Ini cyber war. Makanya ada 6 perusahaan. Ada Google, ya. Lalu kemudian ada Facebook yang bernama sekarang Meta. Jadi kalau Anda baca sekarang WA, itu disebut diproduksi oleh Meta, tidak lagi oleh Facebook. Betul. Lihat kan? Iya, berubah. Oke. Jadi oleh Google, oleh Meta, oleh Bill Gates, Microsoft, oleh Tencent, oleh Binance, satu lagi oleh satu lagi saya lupa ya. Ada 6 perusahaan yang bermain. Kebayang nggak kalau 6 perusahaan ini kemudian mendikte dunia dan mereka kemudian kerja sama satu sama lain. Wah, manusia didikte oleh karena itu rumus mereka tetap pengendalian penduduk karena begitu banyak penduduk akan membebani peralatan mereka. Kan dianggap jumlah penduduk berlebihan sebagai masalah. Jumlah penduduk yang banyak itu dianggap sebagai sumber rusaknya lingkungan, global climate change itu, disaster atau katakan bencana alam itu, rusaknya alam karena temperatur naik terus dan emisi rumah kaca terus meningkat. Itu karena banyaknya manusia mereka lalu mereka kebijakan dengan depopulasi. Kata mode dengan cerita vaksin dan COVID. Akhirnya LGBT dan lain-lain itu kan. Iya, ketemu semuanya. Semua. Kalau LGBT konteksnya bisnis. Tapi bisnis selalu berkaitan dengan tidak perlu melahirkan anak, yang penting terpuaskan secara seks. Gitu. Ada komunitas free child sekarang, itu kan Jepang, Singapura juga lagi kebun, termasuk Cina kekurangan orang sekarang, pusing dia. Saya baru menemukan satu riset menarik. Ada seorang musisi yang dibunuh karena dia sedang riset kelompok-kelompok elit melakukan transaksi penjualan jual beli anak. Itu free child tadi. Dia mau anak. Si musisi itu dibunuh kemudian. Tanpa dia bilang sih bunuh diri. Sama seperti cerita seorang yang mau ngebongkar soal COVID, itu dianggap bunuh diri kan di Amerika terjadi juga kan. Sama seperti Texe Mars yang mau ngebongkar perilakunya, itu juga kan dianggap mati. Bunuh diri. Texe Mars itu penulis tentang Mark Beast 666 Universal Human Control System, bukunya saya punya kebetulan. Tapi kan seminggu sebelum global simulation global pandemi dia mati.
Ada hal-hal yang kayak gitu. That's why kita terkadang subhanallah betul-betul hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Serius saya harus mengatakan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Karena kita berhadapan dengan kekuatan teknologi yang luar biasa dan hanya bersandar pada kekuatan Allah saja. Terus terang saya subhanallah astagfirullah ya. Saya bersandar hanya pada kekuatan Allah ketika ngebongkar-bongkar begini. Saya sadar saya posisi saya di mana gitu. Tapi betul-betul akhirnya saya harus bersadar juga, ya udah. Karena memang umat Islam di dunia kalah dalam perkembangan teknologi. Anda lihat aja Taliban aja sekarang digebuk dari segi keuangan. Udah saya duga pasti digebuk segi keuangan. Hamas akan digebuk dari segi namanya blokade. Penyempitan sehingga Anda akan kesulitan sumber macam-macam gitu di Palestina. Anda lihat isunya tentang Taliban. Itu mereka akan mainkan yang saya sebut sebagai lagi-lagi silakan baca buku Bangsa Terbelah deh, udah saya urai itu. Gitu. Bernegosiasi. Itulah yang namanya metaverse. Dan mereka bilang global pandemi ini selesai 22. Ya iyalah, karena mereka sudah meratakan hampir sekian puluh persen masyarakat, 70% paling tidak, 70-80%, mereka sudah kendalikan lewat vaksin. Itu artinya mereka sudah masuk ke dalam tahapan bahwa manusia sudah potensial diatur lewat kekuatan teknologi yang mereka buat. Itu pendekatannya. Makanya mereka bilang new normal tadi bahkan berbeda dengan situasi sebelum 2019. Karena new normal itu harus dalam aturan-aturan mereka. Nah sekarang apa yang disebut dengan new normal dalam aturan mereka? Itu yang tidak muncul keluar. Walaupun saya punya. Tapi kan kalau saya ngomong sekarang, ntar saya dianggap sebagai, ini lagi mimpi. Tapi memang kita baru diberikan isu Omikron aja luar biasa. Waduh, ini sebuah fenomena yang akan hidup kita akan berubah masa depan, dipaksa untuk berubah. Kampus mungkin akan berkurang lagi karena sudah terbiasa dengan ya luring ini sekarang. Nah, apa nubuat ini tertera dalam literasi Islam, Bang Ihsanuddin Nursi, terhadap kejadian-kejadian macam gini yang kita hadapi sekarang? Saudi pun sudah berubah macam umroh plus F1 atau apa nanti paketnya mungkin begitu sekarang. Entah macam gimana nanti ke depannya itu. Gimana Bang? Nubuatnya sesungguhnya sudah ada ketika tadi ketika saya bacakan Al-Baqarah wa ijaki lahum la tufsidu fil ardh, kan pengertian fasadanya luas sekali. Ini saya pernah ceramah kayak gini di satu masjid ya. Bagaimana saya menerjemahkan kata-kata fasada demikian dalam gitu ya. Dan fasada itu mereka mulai dengan teknologi. Kan ketika mereka menggunakan istilah globalisasi, mereka pertama menggunakan isu dulu setelah mereka Perang Dunia Kedua menang. Saya mundur sekilas lebih jauh aja. Ketika Turki Utsmaniyah jatuh, berantakan, kalah oleh Inggris, maka kalau saya bilang kredo mereka adalah tundukkan semua kerajaan Islam di dunia. Maka dibagi peran. Portugal kemana, Prancis kemana. Prancis perginya ke Afrika. Spanyol perginya ke Brazil, ke Amerika Latin. Portugal sama Belanda perginya ke Asia, termasuk ke Indonesia. Tapi Portugal dipukul oleh Aceh 1511. Datang 1596 Belanda, 1596 berubah 1602. Itu sesungguhnya dalam rangka penundukan kerajaan-kerajaan Islam. Karena jatuhnya Turki Utsmaniyah pada abad 14 itu. Pada 14-15 itu jatuh, lalu mereka menyebar luas. Terus sampai pada pertarungan antara mereka sendiri di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Berikutnya adalah soal penundukan kekuatan Islam. Tapi kemudian malah muncul perlawanan dari negara-negara baru berkembang. Risaulah yang namanya David Rockefeller. Ini saya punya referensinya soal begini. Muncul ada kerisauan dari mereka. Ini negara-negara baru berkembang bikin kita susah nih katanya. Sudah kita bikin tandingan katanya. Tidak perlu lagi gunakan PBB. Itu kata mereka. Itu disampaikan kepada Henry Kissinger. Disampaikan kepada supaya Henry Kissinger waktu itu bicara dengan yang namanya Nixon. Gagasannya pembentukan Trilateral Commission. Gagasan ditolak oleh Nixon, maka Nixon jatuh. Dengan alasan skandal Watergate, gitu ya, dengan alasan kalah melawan Jazirah Arab dalam masalah embargo minyak, gitu.
perang minyak. Jatuh dia di situ. Makanya disebut Nixon shock, tapi sekaligus Nixon juga jatuh karena skandal Watergate. Tapi sesungguhnya karena menolak gagas bahwa dibutuhkan lembaga saingan yang menentukan PBB, karena PBB sudah diacak-acak sedemikian rupa oleh negara-negara baru berkembang. Dan terus berkembang itu setelah Perang Dunia Kedua itu, upaya melakukan penundukan ke seluruh wilayah dalam rangka yang saya menyederhanakan begini. Pada hakikatnya Al-Baqarah itu walan tado angka Yahuda wa Nasra ala tattabi'un itu berlanjut, kan berulang-ulang kalimat itu. Dan itu ternyata memang abadi. Bukan sekedar berlaku pada saat zaman Rasulullah atau kemudian hanya pada zaman-zaman tertentu. Dia hidup sepanjang zaman itu. Walan tado angka Yahuda wa Nasra ala tattabi'un tadi. Termasuk wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kalau kita ngelihatnya gitu. Dan itu akan dipicu dengan persoalan ekonomi. That's why alasan paling konkretnya adalah gunakan teknologi untuk mendominasi ekonomi. Itulah pidato kemarin perwakilan Bank Dunia di Indonesia yang tetap meminta Indonesia melakukan reformasi struktural. Padahal dalam konstruksi reformasi struktural yang dilakukan oleh IMF sendiri sudah minta maaf. Coba jahil nggak tuh Bank Dunia? Jahil nggak tuh Bank Dunia? Dan atas nama reformasi struktural itu Indonesia seperti sekarang. Hasilnya adalah undang-undang dasar yang diamandemen. Hasilnya adalah semua hajat hidup orang banyak di sosialisasi. Itu sampai sebegitu jauh gitu loh kalau kita memperhatikan. Saya terus terang, saya dalam kegundahan dan kerisauan amat sangat gitu ya melihat situasi mutakhir kayak gini gitu ya. Ini orang Indonesia sadar nggak sih begitu ada istilah Soeharto yang ditiru oleh rejim sekarang dengan istilah debirokratisasi, deregulasi. Itu kan reformasi struktural. Reformasi struktural itu kan yang diperintahkan ketika kemarin Soeharto jatuh. Sehingga akhirnya Indonesia berantakan seperti sekarang. Saya nggak ngelihat ada kelompok-kelompok yang demikian kritis itu. Sorry to say, saya ikuti berbagai WA group yang kritis-kritis gitu ya. Bahkan ketika Anthony Blinken pidato di UI, itu mestinya merujuk pidatonya Obama ketika Obama datang di UI pada 10 November 2010. Ya saya sebut sebagai soft diplomacy. Kenapa kita nggak cerkrit? Ya Allah ya Tuhan Subhanahu. Jadi ada masalah di mana persoalan-persoalan besar gitu ya. Kita abaikan, sementara kita ribut dengan persoalan-persoalan kecil gitu remeh-temeh. Saya mau nyebutnya begini, kita ribut di hilir, sementara di hulu mereka ngacak-ngacaknya luar biasa. Maka muncullah apa yang saya sampaikan kepada Ayah Santalib. Ini loh, lihat. Vladimir Putin sama Xi Jinping berkolaborasi dalam rangka menghadapi tekanan Barat. Dan disebutlah kolaborasi Xi Jinping dengan Vladimir Putin dalam rangka mendekatkan Barat. Dalam konstruksi Rusia ini persoalan Ukraina, dalam konstruksi Cina ini soal Laut Cina Selatan dan selat Taiwan. Maka kelihatanlah betapa mereka melakukan kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasama lainnya nggak tahu. Yang pasti mereka disebut sebagai teman lama, bahkan disebut sebagai esteemed friend. Itu artinya teman yang demikian dihargai dan dihormati. Itu bahasa itu teman terhormat, esteemed friend. Itu bahasa itu luar biasa, itu penggunaan istilah itu gitu. Sama seperti mereka menggunakan istilah reformasi struktural. Coba bongkar deh. Mohon pendengar hasil dan pemirsa hasil, silahkan cari sendiri apa yang disebut dengan reformasi struktural dan kenapa IMF akhirnya minta maaf karena resep-resepnya salah ketika menjalankan reformasi struktural di Indonesia. Itu mestinya kita melihat itu gitu. Sama seperti ketika Anthony Blinken bicara kemarin di UI dalam konstruksi bagaimana peranan Amerika di kawasan Asia Tenggara. Aduh, subhanallah, ini bangsa ini ya luar biasa betul. Diserangnya dari luar biasa, kondisi di dalamnya kayak gini gitu. Kok jadi begini ya? Saya jadi berpikir begini. Ini rupanya karena memang persoalan kita tidak kompeten ya memanage negeri ini ya. Jadi begini ya. Itu pertanyaannya. Atau memang ini merupakan hukuman Allah atas kuatnya riba yang menjadi peradaban bangsa ini gitu loh. Anda lihat APBN-nya riba, ya masyarakatnya di bawah riba. Gitu asing lah saudara. Ya kalau sudah riba sudah nggak akan ada keberkahan. Nah, itu mungkin. Ya mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar. Akhirnya memang tempat kita kan tak melihat hasil, kita lihat proses harusnya. Itu yang banyak orang pandai mengingatkan. Enggak, saya mengajukan berbagai konsep kalau soal itu. Bukan hanya manajemen by process (MBP), tapi juga kita bisa melihat manajemen by target.
Itu MBQ. harusnya. Atau management by quality. Bagaimana dulu di tahun 80-an orang mulai mengenal istilah total quality control dengan just in time-nya gitu ya, kalau kita belajar di tahun 80-an. Iya, gitu. ada. Dan akhirnya mempengaruhi persaingan orang, dan prinsip salah satunya adalah bukan hanya soal harga dan delivery tapi juga quality. Begitulah Islam mengajarkan. Maka Islam ketika bicara menyampaikan ila qalil itu soalnya adalah quality of life. Nah, Anda bisa lihat kemajuan teknologi yang muncul sekarang itu tidak melahirkan quality of life yang tinggi. Kenapa? Karena rusuh terus, bencana terus. Itu kan menunjukkan quality of life-nya rendah. Anda bisa lihat sekarang, kalau saya di HP saya gitu ya, ternyata Israel juga, di Israel sana protes tentang vaksin luar biasa loh. Di Israel sana, di Tel Aviv, saya ngelihat itu, wih, ternyata gede. Bukan hanya di Swedia, bukan hanya di Swiss, bukan hanya di negara Belanda, bukan hanya di Austria. Di Israel sendiri protes tentang yang disebut dengan the big pharma atau kemudian vaksin fasis itu, mereka menyebutnya sebagai vaksin fasis. Jadi vaksin itu luar biasa itu. Jadi demonya besar-besaran, bahkan di Australia itu melibatkan ribuan orang melakukan protes di Melbourne sana. Nah, apa artinya? Artinya kan tadi baliknya wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi baliknya. Nah, ketika diserang dengan Omikron, kan saya bilang Omikron itu harus dilihat dalam posisi proporsional aja. Nah, proporsional ini sumbernya tetap yang namanya flu kok. Virus flu. Sekarang virus flu-nya dari rekayasa sedemikian rupa, ya sudah. Persoalan pokoknya kan ditunggangi dengan bisnis yang saya bilang beyond COVID and vaccine is business. Kan saya bilang gitu. Saya ngomongnya kapan tahu. Jadi lagi-lagi ya. Ini 40 menit nih, 40 menit udah 45 menit nih kita. Iya, 44 menit. Sorry. 44 saya juga ngeliatin jam soalnya. Iya. Jadi, ya minta maaf, Aistan Talib. Saya ingin mengatakan mestinya kalau tadi dibilang manajemen by process dengan manajemen by target atau manajemen by quality gitu ya, hidup kita membaik. Harusnya. Maka kemarin saya nge-share tentang apa yang diekspor oleh Amerika yang paling mematikan itu. Tapi saya nggak lihat respon orang-orang cerdas dan dikiat atas apa yang saya share itu gitu. Oh, rupanya mereka asik dengan pikiran mereka sendiri. Oh, yaudah, ketemu. Ya begitu juga namanya tadi, ribut tentang pengusaha sama penguasa yang berkolaborasi dan mereka menghadapi buruh. Ya begitu. Jadi artinya masing-masing sesungguhnya hanya menjadi kristal-kristal tersendiri yang tidak utuh satu sama lain gitu. Dia tidak solid satu sama lain. Ya, maka jangan heran kalau bangsa terbelah itu menggambarkan keterbelahan bangsa ini karena kepentingannya tidak mampu dipadukan berdasarkan model kepemimpinan yang kita bangun tidak ketemu dengan model kepemimpinan yang sesungguhnya berpijak pada saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi.